Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini saya sudah diterima oleh Pak Wawan Irawan. Pak Wawan adalah Kalapas Narkotika kelas 2B yang adanya di Serong ini, Pak, ya? Di Serong, Banyuasin. Di Serong, tapi dia udah masuk Banyuasin. Nah, Pak Wawan, saya ini dapat saran dari Pak Kapolda, ya kan? Karena saya baru saja mewawancarai 2 bandar narkoba yang tertangkap digerebek di Kampung Narkoba 35-36 Ilir. 2 minggu lalu, ya sekitar itu. Sebulan lalu kemudian belum lama ini ditangkap lagi si yang melarikan diri itu di sebuah kebun kopi di Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi ini kakak beradik, Pak, Abdullah dan Ateng namanya, atau Ahmad Ateng atau Ahmad Fauzi. Nah, kata Pak Kapolda, coba Bu wawancara dengan Kalapas Serong, bisa jadi mereka ini nanti akan ditempatkan di sini, kan seperti itu. Yeah. Maka saya tergerak dan kemudian mendatangi Bapak, terima kasih waktunya. Dan saya ingin mencari tahu, mengulik-ngulik keberadaan lapas narkotika ini. Yeah. Seperti itu. Berapa penghuninya saat ini, dan kemudian misalkan Anda bisa menceritakan hukuman paling ringan tuh untuk yang mana, dan adakah di sini yang terancam hukuman mati atau divonis hukuman mati? Silakan Pak untuk cerita. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bicara masalah narkoba ini, saya akan mengulas dulu lapas narkotika yang ada di Sumatera Selatan, Bu. Jadi lapas narkotika yang ada di Sumatera Selatan itu bukan di Serong aja. Muara Beliti. Oh, Muara Beliti ya. Lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti. Terus cuma 2 ya, kalau nggak salah cuma 2. Jadi setiap warga napi ya Bu ya, napi yang dikirim ke kita itu, apalagi sekarang lagi pandemi Covid itu, biasanya kita terima yang sudah statusnya udah inkrah. Udah inkrah, hukumannya sudah putus. Biasanya kalau untuk kasus narkotika itu biasanya dikirim ke kita. Atau dikirim ke Muara Beliti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dikirim ke LP-LP lain, Bu. Jadi tidak mutlak bahwasanya kalau narapidana kasus narkotika dikirim pasti ke sini, nggak mesti. Nggak mesti. Oh, dasarnya apa, Pak? Karena kan jumlah hukuman atau apa? Ditinjau dari jumlah hukuman, misalkan hukumannya besar atau 20 tahun. 20 tahun. Itu bisa jadi kemerah mata karena kita ada apa ya? Ada klasifikasi keamanan. Klasifikasi keamanan. Oke. Jadi untuk hukuman tinggi itu biasanya kita serahkan ke lapas 1 karena untuk ukuran lapas 1 itu maksimum security. Kalau kita itu sebetulnya lapas 2B itu medium security. Cuman karena kita di LP lain sudah penuh juga sama, jadi kita ya menerima juga Bu kadang-kadang hukuman tinggi. Cuman kemarin itu kita sepakat, kita juga sudah buat grup dengan Pak Kajari, dengan Pak Direktur Tahti, itu kita biasa ini sharing di situ Bu. Jadi kekuatan di sana berapa, mau dikirim kemana, mohon ini. Tapi kita juga minta petunjuk dari Pak Kanwil, dari Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk pengirimannya, pengoperannya gitu, pembagian pengoperannya. Misalkan di sana di Polda udah ada 500. Ya ini 500 nih dari Direktur Tahti itu nawarkan ke UPT. Nanti di grup tuh disambut sama kita. Oke Pak Direktur, kita sanggup 50. Karena kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan di dalam. Nah kayak kemarin saya kan baru dikirim 50. Tapi kita 40 kita tolak 10. Karena hukumannya terlalu tinggi. Cuma saya kemarin tuh nerima yang hukuman 8 tahun ke bawah. Sebetulnya saya tuh siapnya juga nerimanya 7 tahun ke bawah. Cuman karena kemarin dengan pertimbangan nih di Sumsel nih udah begitu banyak.
Akhirnya saya terima yang 8 tahun ke bawah. Oke. Padahal kan peruntukannya kan kita untuk 5 tahun ke bawah. Begitu. Jadi berdasarkan Jadi ya pada keamanan dari si lapas ini kelasnya juga, sendiri, Bu. Ya, kelasnya untuk bisa mengamankan para Iya. napinya begitu ya. Iya, kelasnya tuh memang kita harusnya untuk hukuman medium security ke Oke, bawah. 5 tahun ke bawah mestinya. Iya. Sementara di sini ada 8 tahun, maksimal 8 tahun Iya. atau di atas? Yang di atas juga ada, Bu. Ada. Ada. Presentasinya? Di atas 70% ya. Wow. Jadi itulah yang jadi masalah buat kita, Bu. Khususnya di pemasyarakatan, khususnya kami, tantangan kita sangat berat, apalagi dengan jumlah pegawai kita ini 86, kita harus menghadapi warga binaan sebanyak 1031. Bayangkan aja itu 1 banding 100 ya. 1 banding 100 rata-rata. 100 lebih malah. 1 banding 100. Itu udah termasuk sipir segala macam, Pak? Iya, udah termasuk. Jadi untuk petugas sipirnya aja, pengamanannya aja ada yang 8, ada yang 9. Satu sipir mengawasi 8 atau 9 napi. Bukan, satu shiftnya tuh. Oh, satu shift-shiftan. Shift kan ada sipir itu kan ada dinas pagi, iya. ada dinas siang, ada dinas malam. Jadi satu shift itu bisa 8 sampai 9. Menghadapi 1031. Wow. Bisa Ibu bayangkan lah seperti apa satu ini banding baru 100. Kondisi di sini, Pak, ya, belum di tempat lain baru ya. di sini, belum di tempat lain. Jadi belum tentu Abdullah dan Ateng itu ke sini. Belum tentu. Kita akan tunggu dari hasil sidang dan segala macam. Nanti hasil keputusan dari pimpinan kita juga kan nanti mungkin dari Polda, Kapoldanya mungkin dari berkoordinasi dengan Kakanwil kita. Berkoordinasi. Kalau saya ini sebagai pelaksana siap aja, Bu. Saya perintah aja, kalau memang perintah pimpinannya ke sini ya silahkan. Tapi kalau memang alokasinya ke tempat lain, ya apa boleh buat, karena ya itu tadi, karena over kapasitas di mana-mana seperti itu. Iya. Oke, Pak Wawan, Anda sudah menjadi boleh dibilang kalau jadi Kalapas dengan karirnya dari tadi kan Anda bilang sudah 20-an tahun ya berkarir ya. Yang menjadi Kalapas narkotika baru di sini atau pernah sebelumnya di tempat lain? Saya baru jadi Kalapas tuh baru ini, baru pertama kali. Langsung di Kalapas narkotika? Langsung jadi Kalapas narkotika. Cuman saya kasihnya yang lama, Bu. Kasihnya yang lama. Oh, kasih narkotika? Bukan. Kasih kan banyak kasih itu namanya di lapas tuh. Ada kasih binadik, ada KPLP. Ada kasih kegiatan kerja, ada kasih kamtib. Saya tuh udah semua, Bu. Dan terakhir kemarin tuh kan saya jadi KPR, kalau itu kepala keamanan di Pak Jo selama 2,5 tahun. Oh, Pak, tentu kan beda sekali ya jadi kepala keamanan di Pak Jo ya kan dengan di sini seperti itu ya. Dan kemudian apa sih serunya menjadi Kalapas narkotika itu kan suatu hal yang nggak ada serunya, Bu, sebenarnya. Nggak ada serunya. Suatu hal yang gini, Pak, di mana-mana ini image ya kan, ini image orang, image masyarakat menjadi Kalapas narkotika atau menjadi petugas-petugas di lapas narkotika itu sebuah tempat yang basah tanda kutip. Ya kan, Pak ya? Jangan marah ya, Pak. Ini kan image. Ini kan persepsi masyarakat di luar sana. Karena katanya di dalam sini dengan tertangkapnya bandar narkoba itu, bagaimanapun itu tetap ada rasa pesimis setelah tertangkap karena bisa jadi akan tumbuh kampung-kampung baru, akan tetap ada praktik itu berjalan bahkan di dalam lapas. Gitu ya, Pak ya. Dan ini boleh dibilang sudah menjadi rahasia umum. Ketika Kakanwil misalkan sidak itu aman, tidak ada apa-apa. Tetapi pada praktek sehari-hari ponsel tetap ada,
kemudian transaksi bisa tetap ada. Nah, bagaimana Anda mau menjelaskan kepada masyarakat, kepada pembaca, kepada netizen, apakah praktik-praktik seperti itu ya bisa diminimalisir lah, kira-kira seperti itu. Jadi begini. Jangan ya, marah loh ya Pak begini, ya, Mbak. mohon maaf. Jadi begini ya Bu ya, memang itu rumor yang terjadi di masyarakat itu memang di mana-mana hanya melihat dari, saya rasa cuma melihat dari kulit luarnya aja. Tapi belum bisa merasakan bagaimana kita rasanya jadi petugas. Kalau saya itu sudah merasakan dari tahun 99, dari mulai naik pos di tempat dulu tuh saya penempatan pertama tuh di Pontianak, itu di tengah sawah, naik pos malam-malam di bawah ada kuntilanak, sudah merasakan. Dan daerah itu daerah ngebreng, walaupun dulu belum ada narkoba ya Bu ya, tapi daerah ngebreng. Ngebreng itu apa sih? Kalau bahasa Palembang tuh ngebreng, apa ya? Texas ya. Oh, jadi brong kali. Judi ada, apa? Dulu tuh, zaman dulu tuh. Rap area lah gitu ya. Zaman jahiliyah lah. Zaman jahiliyah. Jadi benar-benar itu hukum rimba benar pada saat itu tuh. Pada saat itu saya benar-benar bagaimana caranya saya bertahan. Dan sudah sangat jauh dengan situasi kondisi seperti sekarang Bu. Makin kesini kan semakin membaik ya. Dari dulu sistem kepenjaraan sampai akhirnya kan sekarang sistem pemasyarakatan. Ditingkatkan lagi pelayanan publiknya, SDM-nya, skillnya. Terus sekarang masuk zaman era milenial udah lain lagi penerimaannya. Gimana Pak contohnya Pak? Kalau sekarang kan udah pakai apa namanya, penerimaan akib itu kayak ini aja. CAT. Pakai CAT. Kalau zaman saya kan belum ada Bu. Kalau sekarang kan memang nggak bisa. IQ-nya betul-betul. Kalau nggak lulus itu nggak bisa. Gitu. Jadi untuk masalah narkoba memang itu menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Tapi saya sebagai Kalapas, pada prinsipnya saya tetap bekerja dengan sebaik mungkin, melaksanakan pelayanan publik dengan semampu kita sebaik mungkin, dan kita juga Lapas Narkotika Banyuasin ini sudah kedua kalinya yang diusulkan WBK Bu, WBK WBBM, cuman saya ini masih diusulkan WBK, wilayah bebas korupsi. Oh iya WBK. Dan tentunya banyak hal-hal menuju ke arah WBK itu, banyak hal-hal yang harus kita siapkan. Di antaranya sarana prasarana, administrasinya, terus pelayanannya, bagaimana itu terus mau kita tingkatkan. Termasuk ini kayak ruangan ini nih, ini baru saya rehab ini, termasuk untuk itu Bu. Iya bagus banget ya Pak ruangannya kayak ini di baru hotel. Selesai seminggu paling ini. Baru selesai seminggu. Yang mana kita sekarang sudah mengarah ke sana. Dan ini mungkin sebulan lagi kita akan evaluasi dari TPI, tim penilaian internal. Jadi diaudit itu juga ya? Diaudit. Jadi kita sekarang ini bekerja itu gak bisa seenaknya. Harus benar-benar kita mewujudkan program pemerintah gitu ya, menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. WBK tadi ya? Seperti misalkan yang Ibu tadi katakan, ini narkoba ini, bandar ini akan menjadi kampung baru. Sepanjang sepengetahuan saya di sini, kita juga kan bukan di narkoba aja ya Bu ya, kita juga ada aturannya mainnya di dalam itu, yang namanya HP kan nggak boleh masuk. Ponsel tidak boleh masuk. Ponsel nggak boleh. Ini ditegaskan oleh Kalapas Serong, Kalapas Narkotika Serong. Ponsel tidak boleh masuk. Ponsel nggak boleh. Cuma kan yang namanya saya ya selaku Kalapas kan tidak mungkin bisa mengawasi 1000.
Mata saya kan cuma 2, tangan saya 2, kaki saya cuma 2. Gak mungkin saya bisa ngawasin 1000. Mungkin di situ ada kelengahan dari kita, ada kelengahan dari petugasnya, atau mungkin ada oknum. Nah kan kita kan tidak bisa menutup kemungkinan yang namanya CCTV ada Pak ya? CCTV, di dalam situ. CCTV ada, X-ray pun ada kita. X-ray pun ada. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan, namanya manusia itu kan banyak akalnya, Bu. Tetap ada oknum. Bukan ada oknum aja, bisa dari pengunjung, bisa dari pengunjung, diselipin, bisa dari pegawai kita yang ada yang oknum, gitu loh. Ada nggak Pak yang sudah tertangkap bisa tangan yang misalkan? dilempar, dilempar kan bisa Bu, dari luar, samping terus lempar. Apanya tuh yang dilempar? Ya mau handphone, mau narkoba, kasih pemberat dilempar, misalkan dimasukin di bola. Pernah kejadian? Belum pernah. Pernah kejadian di tempat lain barangkali? Pernah lihat aja di tempat lain, dilempar pakai bola. Oke, terus? Kalau untuk di sini sih, alhamdulillah, untuk anak-anak di dalam tuh, insya Allah termasuk mereka ini yang bisa diatur, karena juga kita sibukkan dengan berbagai macam kegiatan di sini. Dan lapas narkotika Serong ini mungkin Sumsel ini mungkin lapas yang paling bersih, Bu. Paling bersih. Paling bagus dari segi bangunannya, baik dari segi kebersihannya paling bagus, dan dari segi kegiatannya juga mungkin banyak ya Pak ya. Saya lihat di Instagram tadi ya. Banyak. Jadi di sini tuh ada pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu tahun kemarin kita udah 25 paket bekerja sama dengan BLKI. Itu bermacam pelatihan diajarkan, itu dari mulai pelatihan ngelas, perkayuan, pokoknya semua pelatihan, dan itu semuanya bermanfaat buat warga binaan setelah mereka bebas sehingga mereka bisa mandiri, minimal mereka bisa usaha sendirilah dengan bekal keterampilannya. Terus yang kemudian rehab sosial, tahun kemarin kita sudah merehab 500. Tahun ini 140 karena pandemi. Itu jadi kita banyak, belum lagi kegiatan keagamaannya. Kegiatan keagamaan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, tadi dia. Ada semua agama. Di sini yang mayoritas Islam. Kalau Kristen cuman 5 orang ya. 3. Tapi ada artinya disiapkan ya. 5 orang ya. Konghucu ada juga ya. Sini mayoritasnya Islam. Gitu. Itu dari sisi keagamaan. Kemudian layanan video call juga kita ada. Ada berapa video call jatahnya? Ada 5 layanan video call. Jadi untuk masa pandemi ini kan nggak boleh isukan. Jadi kita siapkan layanan video call. Jadi bagi warga napi yang mau video call kita persilahkan. Nanti digilir. Terus kita juga ada kegiatan yang namanya pendosa marwah. Pendosa marwah itu andalan kita, unggulan kita. Jadi perawat, dokter, sanjo ke kamar warga binaan. Lucu ya? Iya. Itu udah berjalan tiap hari, Bu. Dalam itu salah satu inovasi dari dari teman-teman saya dalam rangka mewujudkan BBK. Jadi dalam rangka pelayanan prima, pelayanan yang bagus kepada warga binaan. Jadi jemput, jadi bukan napinya ngeluh sakit ke kita lapor, tapi kita keliling didata siapa-siapa yang sakit, langsung nanti dikasih obat. Gitu. Dokter sama perawatnya bergiliran keliling tiap hari. Oke, jadi Pak Wawan ini mau memastikan dan mengonfirmasi tentu saja kabar yang beredar di luar sana bahwa lapas narkotika dimanapun yang diimage-kan, dipersepsikan sebagai tempat bisa ada transaksi narkoba. Kalau di sini? Sejauh ini sih saya belum dapat informasi apapun. Selama saya tugas di sini saya tenang-tenang aja, Bu. Tenang-tenang aja. Bapak sudah setahun lebih ya? Setahun 4 bulan. 4 bulan. Walaupun ada kayak dulu tuh waktu berapa bulan itu ada yang berusaha memasukkan sabu, itu udah
ketahuan Bu sama petugas penjagaan kita, kemudian ditindaklanjuti sama KPLP, dilaporkan ke saya dan kita laporkan sama yang berwajib dan itu sudah kita tindaklanjuti. Cuma itu aja kejadian, yang lainnya belum pernah Bu. Belum pernah saya ngalamin kejadian ribut aja, yang besar tuh belum pernah. Ngalamin tuh ya paling ribut-ribut kecil aja, ribut-ribut kecil di kamar aja, nggak ada yang sampai gimana-gimana. Dan kita juga mengadakan pendekatan ke dalam, pendekatan persuasif, misalkan ngobrol-ngobrol atau sekedar berkeluh kesah. Kadang-kadang sebulan sekali kita panggil kepala-kepala kamarnya, perwakilan kamar-kamarnya kita kumpulkan, kita sharing, gitu. Biasanya saya suruh kepala keamanan Pak Ade, saya suruh nih kepala keamanan gitu, saya suruh Pak Ade untuk ini. Dan kita juga melakukan razia minimal seminggu sekali. Kita tekankan jamnya Pak? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan, namanya razia ya? Namanya razia nggak bisa. Jadi saya perintahkan KPLP tolong razia seminggu sekali minimal. Dan kita juga ada razia insidentil. Sewaktu-waktu memang ada hal-hal yang perlu kita razia, ada informasi yang kurang bagus ya kita razia. Temuannya apa biasanya? Ya temuannya ya sendok, terus korek biasanya, korek gas, borgol bekas kipas angin tuh, kadang kabel-kabel, kadang ada handphone juga, 1, 2 masih kita temukan ya. Kita tidak menutup kemungkinan juga Bu, karena ya itu tadi saya bilang yang namanya manusia itu kan banyak akalnya, apalagi mereka ini di dalamnya orang bermasalah semula. Semakin berakal jadi biasanya. Semakin berakal mereka itu. Cuma ya alhamdulillah sampai detik ini sih saya tidak menemukan permasalahan yang sangat krusial selama saya bertugas di Lapas Narkotika Banyuasin ini. Oke. Gitu. Selama Anda menjabat di sini setahun 4 bulan, itu tren angkanya gimana Pak? Yang masuk? Tren angka gimana? Tren angka penghuni meningkat atau menurun? Kalau untuk terus meningkat Bu. Terus meningkat ya, signifikan. Iya, jadi ada yang keluar, ada yang masuk lagi, ada yang baru lagi. Banyaklah yang keluar apa yang masuk? Ya mungkin hampir sama ya, antara yang masuk sama yang keluar tuh. Soalnya kan udah berkurang nih 900, tahu-tahu masuk lagi udah 1000 lebih lagi sekarang. Jadi saya tuh selama memimpin ini paling sedikit itu kemarin tuh 900 berapa kemarin tuh ya? 980-an ya, 980. Nah, cuman 1 bulan nggak lama 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan udah 1031 lagi, udah datang kiriman lagi. Jadi berkesinambungan terus antara yang masuk sama yang keluar itu. Jadi kita kan setiap hari ada yang bebas tuh. Oh, setiap hari ada yang bebas ya? Setiap hari itu ada yang bebas. Ada yang bebas, entah itu bebas PB, bebas bersyarat gitu ya? Ya, bebas bersyarat atau bebas biasa. Nah, ada aja. Kadang cuma selang sehari aja enggaknya tuh. Tiap hari itu pasti ada aja. Nanti itu dalam sebulan tuh ada aja operan. Entah itu operan dari RT lain, ataupun operan dari kejaksaan, kiriman, apa dari Polda, itu ada aja. Kayak kemarin kan 40. 40? Sekali masuk? Iya, tapi kita terima 30 karena hukumannya tinggi. Saya nggak mau kemarin. Jadi saya terima cuman 30. 30 ya Pak Deddy? 40 kita terima ya, 40. Dari 50 kita terima 40. Oke. Kemudian ini Pak, selama Anda jadi kalapas atau berinteraksi lah ya dengan para napi ya. Sebenarnya kalau Bapak bisa merefleksi dengan kehidupan gitu ya, ini pertanyaannya agak-agak ini nih Pak, agak-agak filosofis barangkali. Apa yang bisa Anda tarik kesimpulan atau bisa Anda pelajari dari orang-orang yang akhirnya terbuang ini? Yang bisa saya pelajari dari orang-orang yang terbuang itu sebetulnya mereka itu perlu pendekatan sebetulnya. Pendekatan, jadi kalau menurut saya nih ya Bu ya,
karena kasus narkoba ini kan kebanyakan pemakai dan yang ketangkap juga kebanyakan tuh yang apa namanya? Kelas ekonominya Ya, yang kelas ekonominya kehidupannya tuh justru yang di bawah ya Pak? yang di bawah gitu. Jadi mereka ini rata-rata terbentuk mungkin dengan ekonomi gitu loh. Sehingga mereka ini melakukan tindak pidana ya narkoba. Banyak juga yang menjadi kurir gitu kan, karena untuk desakan ekonomi. Kalau menurut saya mereka itu seyogianya dilakukan pendekatan, jangan penjatuhan hukuman aja. Nah mereka juga dengan kita lakukan pendekatan itu mungkin insya Allah mereka bisa tersentuh gitu Pak ya, untuk mau bertobat, mau berubah ya. Iya, tersentuh untuk bertobat. Dan rata-rata semua lapas itu kan udah over kapasitas. Jadi alangkah baiknya kalau untuk pengguna yang kecil-kecil itu alangkah baiknya kenapa nggak direhab aja. Itu saran saya aja. Karena kalau direhab kan bisa mengurangi over kapasitas. Udah pernah belum disoundingkan ke stakeholder lain Pak? Pernah dulu, pernah dalam beberapa kali rapat juga pernah kita soundingkan, dari Kanwil juga mungkin sudah disoundingkan kalau hal yang seperti itu. Dan hal yang paling menyentuh ini yang namanya orang narkotika ini kebanyakan mereka itu tindakan kriminalnya tuh nggak ada, otak kriminalnya tuh kurang Bu dibandingkan orang kriminal gitu. Mereka ini lebih mengandalkan otak daripada fisik. Kalau orang narkoba itu mereka bergerak dengan berpikir gitu kan. Nah, ya cara kayak ngatur strategi aja, mungkin kayak mau transaksi ini strateginya bagaimana gitu. Jadi kita juga harus lebih waspada gitu. Pendekatannya harus lebih detail dan kita nggak bisa kasar. Dengan cukup kasih pengertian aja mereka udah bisa lebih paham dibanding orang yang kriminal gitu. Karena mungkin tingkat pendidikannya juga mungkin lebih tinggi atau mungkin sifat kriminalnya itu mungkin nggak ada. Malah nggak ada yang sama sekali nggak kriminal gitu. Gitu loh. Jadi selama saya bertugas itu dibanding di Pak Jo sama di sini beda ya Pak ya. Kayaknya saya lebih enak ngarahin yang di sini gitu. Oh di Pak Jo tuh kan banyak yang bengal-bengal itu. Karena kan di situ kan banyak kriminal ya. Pembunuhan, ada yang curi segala macam lah. Banyak yang susah diatur lah intinya. Intinya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Nah, kalau di sini nih saya suruh masuk, saya suruh ikut kegiatan. Saya ini kayak ini dibatasin kegiatannya nurut mereka. Apa karena ini juga ya zat adiktif itu kan sudah merusak otak ya, sehingga itu juga barangkali yang membuat boleh dibilang pikiran atau kecerdasan otak terganggu, gimana? Justru malah saya ngasih pengertian ke mereka tuh malah lebih mudah Bu. Gitu. Iya, daripada ke orang kriminal malah lebih mudah sama orang narkoba. Berarti kan bukan karena terganggu ininya, bukan karena narkoba. Karena mereka juga di dalam kan mungkin udah nggak pakai lagi Bu. Iya. Kalau di luar mungkin sering pakai, di dalam walaupun pakai nyuri mungkin kan kebetulan pas lolos nyuri. Kalau ketahuan petugas ya resiko. Gitu loh. Mereka juga ya mikir 1000 kali kalau mau pakai di dalam. Ya resikonya ya ketahuan sama petugas. Keduanya ya dilaporkan. Ketiganya kena pidana lagi. Iya, pasti itu pasti. Ya. Ada yang pernah gitu ya Pak ya? Kalau dilaporkan ke saya, kayak kemarin tuh kan saya usulkan kena pidana lagi. Jadi kapok ya? Iya. Kapok. Oke. Jadi saya selaku Kalapas narkotika terkait dengan isu di luar itu masih mau mengklarifikasi, silakan Pak. Bukan mengklarifikasi Bu. Jadi terkait memang sih beritanya kalau di luar tuh kan memang itu kan
selalu terjadi ya, dilapas lagi. Iya. Ya itu tadi saya bilang Bu, mungkin itu dari kelalaian petugas, bisa jadi dari SDM-nya, oknum, bisa juga jadi dari itu kelengahan petugas itu. Kalau punish Entah and itu dilempar, entah itu diselundupin di barang penitipan. kalau punish and reward-nya di sini seperti apa ya untuk petugas misalkan yang nakal seperti itu? Ada punish-nya, ada reward-nya ada? Ada Bu. Apa Pak? Punishnya ya kita sesuai dengan kesalahannya apa. Kalau memang kesalahannya ringan ya kita kasih punish yang ringan. Kalau kesalahannya berat ya kita kasih punish yang berat juga. Seperti apa punish berat itu? Ya misalkan ada yang nggak pernah masuk, udah kita ingatkan, kasih teguran lisan masih, kasih teguran tertulis masih, kasih teguran tertulis lagi masih, kasih lagi teguran masih, ya udah kita panggil, ya udah kita usulkan pindah aja, punishnya. Oh nggak bisa dicopot gitu, nggak bisa Pak ya? Ya kita sambil proses hukuman disiplin dia tuh apa ya kita usulkan pindah dia. Pindah. Kita usulkan ke Kanwil agar dia dipindahkan. Dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dan lebih menantang barangkali ya. Oke. Yang tertua, yang termuda di sini berapa Pak? Ada? Hah? Kan ada Pak. Ada 68. Iya. Wow. Yang termuda tuh paling ya sekisaran 20-an ya. 20-an. 22, 23. Kalau presentasinya banyakan yang muda apa yang tua? Banyakan yang muda lah. Muda lah ya. Kalau yang tua itu paling cuma berapa persen aja. Jadi kenapa tuh kalau yang tua biasanya dia pada kasus yang seperti apa? Dan hukumannya tinggi atau enggak kalau yang gitu di sini? Di sini jelas 6 tahun ya. Apa yang ingin Anda cita-citakan dalam karir ya? Sebagai orang lapas ini, orang lapas. Sebetulnya kalau karir ya Bu ya, saya mengalir aja Bu. Mengalir aja. Saya nggak begitu menggebu juga. Saya mengalir aja karena saya memang dari dulu karir saya mengalir. Mengalir dalam arti saya jadi kasih aja udah umur 40 tahun waktu jadi KPLP aja. Udah umur 40 tahun. Jadi saya mengalir aja, saya nggak terlalu gimana. Sekarang berapa? Sekarang 47. Baru 47. Cuman saya berharap mudah-mudahan saya ini bisa mengabdikan diri, bisa memberikan yang terbaik dimanapun saya bekerja, bisa bermanfaat buat lingkungan, buat teman-teman dimana saja saya bekerja. Itu sederhana aja saya cita. Sederhana aja. Ya nggak terlalu muluk-muluk ya. Kalau misalkan takdirnya saya jadi Kakanwil, Kadipas ya alhamdulillah. apa Pak istilahnya? Kadifpas. Kepala divisi pemasyarakatan misalkan. Itu membawahi sejumlah lapas gitu Pak ya? Iya, Sumsel. Oh gitu. Atau Kakanwil ya alhamdulillah. Tapi dari dulu saya selalu bekerja dengan niat yang baik, dengan keinginan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya, sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi warga binaan, dan khususnya bagi Kemenkumham. Oke. Nah Pak, sekarang saya mau tanya nih, kenapa sih ingin mengabdikan diri di bidang lembaga pemasyarakatan? Ini buat anak milenial sekarang nggak menarik lagi kali Pak ya. Tapi kalau nggak ada yang kemudian meneruskan kan juga nggak boleh. Bagaimana upaya Anda untuk bisa mensosialisasikan itu kepada anak-anak zaman sekarang Pak, bahwa ini pekerjaan yang juga asik gitu kan ya? Jadi mohon maaf Bu, untuk penerimaan CPNS Kemenkumham sekarang itu justru favorit Bu. Oh. Karena udah nggak seperti dulu lagi bekerja di pemasyarakatan ini. Kalau dulu kan kita yang namanya gaji aja. Kalau sekarang kan baru bekerja aja mereka sudah gajinya kisaran 5 juta. 5 juta itu gaji 2 juta, tunjangannya hampir 2 juta, uang makannya hampir 1 juta. Itu kalau kita kalkulasi ya secara kasat mata lah, secara kasarnya itu udah 5 juta Bu. Zaman saya dulu kerja
250. Kan zamannya beda. Iya, makanya saya bilang kalau zaman dulu dengan zaman sekarang sudah lain. Malah Oh, sekarang malah favorit malah ya? banyak peminatnya. Oh. Malah banyak peminatnya. Yang khusus untuk lapas atau Iya, gimana? banyak peminatnya sekarang itu. Kan gini loh Pak, buat anak muda sekarang tuh ya, ini beberapa sekolah kedinasan aja sepi peminat, boleh dibilang, ya. Apakah kemudian hal yang sama juga terjadi? Tadi Anda sudah menjawab. Dan lagi kalau kita bersinggungan dengan, mohon maaf ya, orang-orang yang di dalam sana yang sedang dibina, itu kan kesannya mengerikan gitu Pak. Sekarang dong sudah berubah ya citranya ya? Sudah berubah Bu. Dalam itu kesan dulu ya, sama kesan sekarang tuh udah jauh lebih sekarang tuh lebih ke kayak pesantren gitu. Lebih ke kayak pembinaannya yang lebih menonjol gitu sekarang itu. Memasyarakatkan warga binaan, benar-benar memasyarakatkan gitu. Jadi aura-aura serem itu nggak ada. Mungkin nanti Ibu boleh ya Pak ya? lihat aja nanti sekeliling tuh. Iya. Cuma ya jangan sampai dalam ya? Jangan sampai dalam lah. Untuk situasinya Iya, aja ya. Itu apa namanya? Suasana lain. Terang gitu ya, bersih. Enak aja Bu. Gitu ya. Pokoknya Ibu lihat dari depan aja kan udah indah. Iya. Nah, belum lihat dalamnya. Tapi bukan berarti orang yang di dalam mau lama-lama, enggak kan? Ya. Nah, kita berusaha sekarang itu untuk sekarang kan era keterbukaan. Iya, betul. Era keterbukaan sekarang nih zamannya segala transparansi. Kan? Jadi pelayanan juga kita tingkatkan, kualitas pelayanan, semualah kita bergerak menuju lebih baik lagi. Oke. Bercita-cita untuk jadi kepala penjara di Nusa Kambangan nggak? Kalau ditanya berminat sih ya, pengennya pulang ke rumah Bu. Oh iya deket ya Cirebon ya. Pengennya pulang ke rumah, tapi ya apapun itu perintah pimpinan, kalau memang sudah perintah saya siap. Jadi itu kan lebih menantang ya kayaknya ya. Sama aja sih. Oh sama aja ya. Sama aja sebetulnya. Justru yang lebih menantang itu kalau kayak di Nusa Kambangan itu sebetulnya kan sudah sistemnya sudah jalan ya, SOP-nya sudah jalan. Kalau yang lebih menantang itu pada tempat yang kayak misalkan di mana tuh? Di mana? Cipinang. Daerah timur itu. Daerah timur itu mana? Bukan, NTT. Oh, kayak di mana sih? Papua ya. Itu kan lebih menantang. Kalau kayak di Nusa Kambangan di sini ya sama aja saya rasa. Yang namanya cuman image-nya lebih menyeramkan ya Pak. Namanya tempat kerja itu kan tetap ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Semua tuh ada risikonya. Cuma tinggal kadar risikonya aja yang berbeda-beda. Oke. Kalau di Nusa Kambangan kan tadi Bapak bilang ada one man one cell ya, karena bergantung pada maksimum security-nya ya. Kalau di sini maksimal berapa, minimal berapa? Bukan maksimal minimal Bu. Emang kapasitasnya begini? Bukan. Apa? Bukan maksimal minimal, maksudnya tingkat keamanannya itu maksimum gitu. Iya, enggak. Kalau di sini maksud saya ini bisa berapa satu sel? Itu tadi saya bilang tergantung besar kecil kamarnya. Iya, bergantung besar kecil kamar kan. Kayak di Posling itu bisa sampai 60 sampai 80. Kayak di Posling 1 itu bisanya antara 20 sampai 30 karena kan dia lebih kecil bangunannya. Gitu loh. Itu dicampur begitu aja atau gimana sih? Semua jenis hukuman misalkan yang 6 tahun ke atas sama-sama di yang 60 orang satu sel. Untuk Posling 1 itu untuk hukuman maksimum security, yang hukuman tinggi. Untuk yang mediumnya di Posling 2 untuk
minimumnya di Posling 3. Oh, begitu yang membedakan Misalkan ya. 1 sampai 5 Posling 3, 5 sampai misalkan sampai 10 di Posling 2, dari 10 ke atas baru di Posling 1. Oke. Pak, satu lagi Pak, pada masa pandemi ya. Pada masa pandemi pasti ada dong yang kena COVID kemarin ya. Ya. Ada ya, banyak. Kemarin itu sebetulnya berawalnya dari petugas, Bu. Berawalnya dari petugas. Pada saat itu saya cuti memang. Terindikasi ada 8 orang petugas. Petugas ini berinteraksi dengan warga binaan, melakukan pembinaan rohani di masjid, sehingga warga binaan yang di masjid itu terkena juga. Dari situlah mulai nyebar ke kamar-kamar, karena mereka kan kembali ke kamar-kamarnya. Cuman kita bergerak cepat, Bu. Kita langsung koordinasi dengan dinas kesehatan, kita langsung isolasi, dari mulai petugasnya kita sisir sampai ke napinya. Warga binanya kita sisir semua. Bagaimana diisolasi Pak kalau kan Kita mesti pisahkan. sekamar? Oh, dipisahkan betul. Jadi tuker kamar, yang positif masuk ke situ semua, yang negatif keluar pindah ke blok lain gitu. Kita satu blokan. Dan itu efektif? Efektif, alhamdulillah Bu. Kurang dari sebulan udah negatif semua. Gitu. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan dinas kesehatan Banyuasin, dengan puskesmas Sukajadi juga. Alhamdulillah teratasi semuanya. Oke. Udah sekarang tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya, tapi prokes tetap jalan. Prokes tetap jalan. Di dalam mereka pakai masker nggak ya? Pada saat kemarin pandemi pakai, dan pada saat kegiatan pakai. Pada kegiatan pakai. Pakai. Kalau di dalam ruangan 60 orang tuh banyak loh Pak. Enggak lah kalau di ruangan, Bu. Nggak pakai ya? Enggak. Tapi pas pada saat mereka ikut pembinaan, keluar kan berinteraksi sama orang luar, Bu. Nah, orang luarnya kita prokes, suruh pakai masker, surat rapid. Kayak ini nih, kayak ada pembinaan rehab, program rehab. Itu rapid dulu, Bu, antigen dulu. Ini sama Pak Dedi itu di rapid, di prokes dulu, aturan-aturan prokesnya, aturan mengajarnya. Terus pas pada saat pengeluaran mereka udah pakai masker semua. Berikut pengajarnya dari IKI. Apa itu IKI? Ikatan Konselor Adiksi Sumsel. Oh, oke. Jadi supaya mereka nggak ke ini lagi ya, nggak make lagi. Ya, seperti itu. Rehabnya rehab sosial, jadi lebih kepada pendekatan kepribadian sama kemandirian. Oke. Bukan rehab medis ya, Bu ya. Jadi materinya itu lebih ke merubah ke kepribadian sama ke kemandirian mengarahnya. Oke. Baik, Pak Wawan, terima kasih banyak. Kami sudah diterima dengan sangat baik ya, dan semoga Anda bisa memimpin lapas ini menjadi lapas terbaik nih, Pak. Insya Allah, Bu, kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Kalau ininya lurus, langsung aja tuh. Iya benar. Oke. Suhu. Tamu. Bukan tamu besuk sebenarnya. Oh, bukan tamu besuk. Kalau besuk ada tamu dinas yang lain juga. Tamu dinas. Jadi wajib pakai. Kayak di bandara lah ya. Oke. Posling Pak ya? Istilahnya linknya itu apa? Lingkungan? Pos lingkungan. Oh, oke. Jadi Jadi di sini biasanya untuk apa ini macam padepokan ini? untuk rapat, untuk upacara, multifungsi, Bu. Sharing dengan warga binaan, kalau saya ngasih pengarahan juga di sini. Bisa untuk upacara. Upacara juga. Multifungsi, kegiatan apa aja bisa di sini. Saya sengaja bikin seperti ini supaya bisa multifungsi. Ini lapangan baru saya bikin, lapangan baru saya semuanya. Tadinya rumput. Ini
buat pembinaan olahraga mereka. Mereka kan ada yang senang futsal. Betul. Kan dulu juga ada eventnya Pak, ya, kejuaraan antar lapas gitu Ya. kan? Jadi sengaja saya bikin untuk anggaran tahun 2021 ini, pemeliharaannya saya bikin. Saya berkunjung ke lapas narkotika Lapas 2B yang letaknya di Serong, masuk pada wilayah Kabupaten Banyuasin. Saya bersama Kalapas Pak Wawan Setiawan dan Pak Wawan Irawan. Pak Wawan, saya sungguh nggak menyangka ya, karena ternyata lapas narkotika ini sentuhan humanisnya tuh, manusiawinya tuh kelihatan ya. Jadi kalau kita baru masuk, ternyata tempat ini terang ya, terang, kemudian juga warna-warninya tuh kelihatan kelihatan betul, dan bersih ya. Memang saya tidak diperbolehkan masuk ke setiap posling ya, boleh gitu ya Pak ya bilangnya ya, pos lingkungan. Ke blok-blok saya tidak diperbolehkan masuk, tetapi paling tidak dari wawancara saya tadi dengan Pak Wawan, apa yang Pak Wawan bilang ini benar. Betul ya, Bu, ya? Betul ya. Jadi kesan seremnya nggak ada ya Bu ya? Kesan seremnya nggak ada ya. Mudah-mudahan di dalam sana juga mereka ini bisa dibina ya Pak ya. Insya Allah Bu. Ini bisa dibina. Mudah-mudahan. Ya. Dan itu bisa diperlihatkan, itu adalah para napinya juga Pak ya, yang sedang melakukan kegiatan apa Pak? Dia habis baru bersih-bersih Bu. Bersih-bersih. Habis bersih-bersih itu yang baju merah itu samping gotong royong itu habis bersih-bersih. Tugasnya biasanya kalau sore itu nyapu-nyapu sama ngangkut sampah dari blok-blok Bu. Oh oke. Ya, kalau yang lainnya cukup berangin-angin di dalam aja. Ini digilir berangin-anginnya juga, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah ini yang di luar itu Bu, mungkin itu gilirannya pas mereka lagi di luar. Mereka berangin-angin di luar. Tapi di dalam posling. Boleh keluar dari posling, yang boleh keluar dari posling itu cuma tamping-tamping aja yang bantu pegawai. Oke. Kalau yang lainnya harus di dalam posling, di dalam blok maksudnya. Tamping itu apa sih Pak? Tamping itu napi yang membantu kelancaran tugas pegawai. Penunjang, oke. Kalau kita lihat di sana itu ada kawat, kita lihat ada kawat-kawat berduri Pak ya, yang membuat memang saudara-saudara kita yang sedang dibina di sini itu tidak bisa lari. Ya Pak. Bisa aja Bu, kalau lari. Bisa aja kalau lari di sini. Lari bisa di dalam, bisa loncat mereka, bisa juga pakai sarung. Tapi alhamdulillah selama saya memimpin tidak ada. Insya Allah mudah-mudahan bila kita Allah selamanya kondusif. Iya. Karena sampai sejauh ini alhamdulillah saya memimpin di sini, lapas narkotika ini tetap masih dalam keadaan kondusif. Kondusif ya. Oke. Baik. Ini salah satu wujud pembinaan kemandirian. Ini tadinya nggak ada Bu. Saya bikin lewat pelatihan pembinaan barbershop, pelatihan kemandirian barbershop. Akhirnya terbentuklah ini barbershop sekarang. Yang mereka bekerja ya untuk mereka. Nanti hasilnya PNBP-nya kita setorkan ke negara. Sama laundry. Laundry-nya di mana Pak? Di dalam Bu. Oh oke. Jadi mereka ngelaundry sendiri atau ngelaundry punya siapa? Laundry jadi punya napi Bu.